Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Leni Astari. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua, masih pada pembahasan yang sama, yaitu mengenai materi persamaan dan fungsi kuadrat. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya, serta menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kompetensi dasar: menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Lalu tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari ini, kalian atau siswa dapat menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya dan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Salah satu cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kalian masih ingat ya rumus ABC kemarin? Yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, semoga nantinya rumus ini kalian dapat mengingat supaya dalam belajar kalian lebih mudah. X1 dan X2 disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Nilai di dalam akar disebut sebagai diskriminan atau biasa ditulis dengan D huruf besar, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dengan mengetahui nilai D atau nilai diskriminan, maka akar-akar persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori. Apa saja 3 kategori itu? Yang pertama, untuk D lebih besar dari 0. Yang kedua, untuk D sama dengan 0. Dan yang ketiga, untuk D lebih kecil dari 0. Untuk yang D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar dan akar-akar tersebut berlainan. Dalam artian, X1 tidak sama dengan X2. Contohnya, misalkan sebuah persamaan tersebut X1-nya sama dengan 3. Kemudian X2-nya sama dengan 1. Nah, 3 ini tidak sama dengan 1 kan? Maka persamaan tersebut memiliki 2 akar dan akar-akar tersebut berlainan. Lalu untuk D sama dengan 0. Untuk yang D sama dengan 0, persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar kembar, di mana X1 sama dengan X2. Jadi misalkan sebuah persamaan memiliki akar-akar, X1-nya adalah 2. Lalu X2-nya juga sama dengan 2. Karena 2 sama dengan 2, maka persamaan tersebut memiliki 2 akar kembar. Lalu untuk yang D kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar atau akar-akarnya berupa bilangan imajiner. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut menggunakan diskriminannya. Kalau diminta dalam soal untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat menggunakan diskriminannya, kalian bisa langsung memasukkan nilai A, B, dan C-nya dalam rumus diskriminan, yaitu apa rumusnya tadi? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi tidak perlu dicari dulu akar-akarnya ini berapa.
Kita bahas mulai dari nomor 1. Untuk yang nomor 1, x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Maka kita punya A-nya ini sama dengan 1 ya. Lalu B-nya sama dengan 4. Kemudian C-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan yang tadi, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Karena B-nya sama dengan 4, maka di sini adalah 4 kuadrat. Lalu dikurang min 4 dikali 1 dikali 2. Hasilnya sama dengan 16 dari 4 kuadrat. Lalu dikurang 4 dikali 1 dikali 2 sama dengan 8. Maka hasilnya D sama dengan 8. Dengan diperoleh D sama dengan 8, maka otomatis D ini lebih besar dari 0. Benar ya, 8 ini kan lebih besar dari 0. Sehingga persamaan tersebut memiliki 2 akar dan berlainan. Kemudian contoh soal nomor 2, yaitu 2x kuadrat plus 4x sama dengan min 2. Nah, persamaan ini kita dapat rubah menjadi min 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 2x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Lalu ini adalah A-nya berarti, dan 4 ini adalah B-nya, dan 2 adalah C. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 4. Kita masukkan 4 kuadrat. Lalu dikurang 4 dikali 2 dari nilai A dan 2 nilai C. 4 kuadrat sama dengan 16, lalu dikurang 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Maka 16 kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh nilai diskriminannya sama dengan 0. Maka persamaan tersebut memiliki 2 akar kembar. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu persamaannya x kuadrat plus 2x plus 4 sama dengan 0. Maka di sini kita punya A-nya sama dengan 1. Kemudian kita punya B-nya sama dengan 2. Dan C-nya sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu dikurang 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16. Sehingga 4 dikurangi 16 hasilnya sama dengan min 12. Nah, kita peroleh nilai D-nya ini sama dengan min 12. Maka D kurang dari 0.
sehingga persamaan tersebut tidak memiliki akar atau akar-akarnya berupa bilangan imajiner. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki akar-akar yaitu x1 dan x2, sehingga apabila akar-akar tersebut dijumlahkan maka ditulis x1 plus x2. Sedangkan jika dikalikan maka kita tulis x1 dikali x2. Berdasarkan rumus ABC yaitu min b kuadrat plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a, atau di sini ditulis b kuadrat min 4ac adalah nilai diskriminan. Maka apabila akar-akar tersebut dijumlahkan, x1 ditambah x2 sama dengan, karena di sini kan rumusnya plus minus, jadi di sini x1-nya kita yang plus, x2-nya yang min, sehingga dijumlahkan menjadi min b plus akar diskriminan dibagi 2a ditambah min b dikurang akar diskriminan dibagi 2a. Lalu kita jumlahkan keduanya, kita peroleh hasil min 2b per 2a. Lalu kita dapat sederhanakan menjadi min b per a. Kemudian apabila dikalikan x1 dikali x2 maka sama dengan min b ditambah akar diskriminan dibagi 2a dikali min b kurang akar diskriminan dibagi 2a, sehingga hasilnya b kuadrat min diskriminan dibagi 2a dikuadratkan. Lalu diskriminannya kita jabarkan menjadi kuadrat min 4 AC. Lalu di sini b kuadrat min b kuadrat kita dapat coret di sini min, ini min, sehingga hasilnya menjadi plus. Maka kita peroleh hasil 4AC dibagi 4A kuadrat, sehingga hasilnya kita peroleh E per A. Untuk yang ini penjabarannya nanti kalian bisa coba ya, bagaimana nanti hasilnya akan diperoleh yang ini. Lalu kita lihat contoh soalnya. Saya bacakan, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0, tentukanlah x1 ditambah x2, lalu x1 dikali x2, dan yang terakhir x1 dikuadratkan ditambah x2 dikuadratkan. Nah, kita lihat di sini dari persamaan x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0, maka kita punya nilai A, B, dan C-nya. Berapa nilai A-nya? A adalah koefisien dari variabel x kuadrat, maka A-nya di sini sama dengan 1. Lalu nilai B-nya sama dengan 9 dan C-nya sama dengan 18. Untuk yang pertama, x1 ditambah x2, kalian boleh langsung menggunakan rumus ini yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, atau boleh juga kalau kalian mau menjabarkannya dari awal. Kalau menggunakan rumus ini, kalian lihat nilai B dan A-nya. Kita punya B sama dengan 9 dan A-nya sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi min 9 dibagi 1, maka kita peroleh hasilnya min 9. Yang kedua, x1 dikali x2. Sebelumnya kita juga sudah menjabarkan rumus x1 dikali x2, yaitu diperoleh hasilnya C per A. Kita lihat nilai C-nya sama dengan 18 dan A-nya sama dengan 1. Maka 18 per 1 sama dengan 18. Yang terakhir, untuk x1 dikuadratkan ditambah x2 dikuadratkan, bila dijabarkan hasilnya akan
menjadi ini persamaannya, yaitu X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Nah, kita masukkan hasil dari X1 ditambah X2. Kita punya tadi X1 ditambah X2 sama dengan min 9. Dan X1 dikali X2 kita juga sudah punya di sini 18. Tinggal kita masukkan min 9 kuadrat ditambah 2 dikali 18 sama dengan 81 ditambah 36. Kita peroleh hasilnya 117. Semoga kalian bisa paham apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kedua mengenai jenis akar persamaan berdasarkan nilai diskriminannya, lalu menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sama seperti pertemuan sebelumnya, saya juga memberikan latihan untuk pertemuan ini sebanyak 2 soal. Silakan kalian coba kerjakan. Bila masih ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.